Part 252 mengendap-endap. Tepat ketika pria dengan rambut sebahu itu menyeberang ke arah gedung lain, tiba-tiba dia melihat sekelebat Kalista lewat dengan kaca jendela mobil dibuka. Dev spontan melebarkan matanya dan mengikuti mobil itu yang masuk ke dalam area mall. Dengan diam-diam Dev mengikuti Kalista turun dari mobil. Kalista keluar dari mobil dan berjalan dengan penuh percaya diri. Lokasi yang diberikan Dian sudah dekat dengan tempatnya berjalan. Namun, tiba-tiba teleponnya berdering dan itu dari Dian. "Jangan ke sini. Dev sedang mengikuti kamu. Putar arah kemana saja kamu mau. Maafkan aku Kalista, aku selalu merepotkanmu." Dian menutup teleponnya dan memperhatikan bagaimana Dev mengendap-endap berjalan mengikuti Kalista. Mendengar suara Dian, Kalista menengok ke sebelahnya yang ternyata merupakan salon. "Nyonya, tunggu saya." Ivan yang baru selesai memarkirkan mobil, sudah berpesan kepada Nyonya majikan untuk menunggunya namun Kalista tidak menghiraukannya. Dia berjalan sendiri meninggalkan Ivan yang kesusahan menemukan tempat parkir. "Ish, kamu ini, kenapa lari-lari? Seperti anak kecil ditinggal ibunya saja," jawab Kalista asal. Pria tinggi besar itu dengan napas tersengal-sengal berdiri di depan Kalista dan berkata, "Kalau terjadi apa-apa pada Anda, saya akan dipenggal oleh Tuan. Sekarang Anda mau kemana?" Ivan berkata dengan napas masih ngos-ngosan. Kalista tidak menjawab tapi matanya seiring dengan kepalanya yang miring ke sebelah kiri. Ivan melihat dan membacanya, "Salon muslimah khusus wanita. Saya akan tunggu di luar kalau begitu, Nyonya," jawab Ivan. Sayangnya bukan salon umum yang dia bisa ikut berjaga masuk ke dalam mengawal sang Nyonya. Jadi dia terpaksa menunggu di luar sementara majikannya sudah masuk dan sedang mendaftar di resepsionis. Tidak ada tempat duduk di sana jadi Ivan hanya pasrah untuk menunggu di luar minimal 2 jam. "Dian, kamu di mana?" "Aku di dalam salon." Kalista melihat ke sekitar dan tidak ada yang bertampang mencurigakan. Dia pun segera menekan nomor telepon temannya yang tertunda untuk bertemu. "Aku masih menunggu di sini. Nanti aku telepon lagi kalau aku akan berpindah tempat." "Aku takut, Kalista." Hiks. Suara Dian yang bergetar karena ketakutan membuat Kalista gelisah tidak menentu. Akhirnya, Kalista memiliki ide. "Ivan, kamu masih di luar." Kalista yang mulai dipanggil salah seorang pekerja salon untuk memulai perawatan, menyempatkan diri menelpon Ivan. "Iya Nyonya, saya masih di sini," jawab Ivan singkat. "Kamu lihat tidak ada pria yang mencurigakan di dekat pintu masuk. Coba cari masih adakah orangnya." Mendengar perintah dari majikannya, Ivan segera menuju tempat yang dimaksud. Ivan tidak melihat ada pria yang mencurigakan. Tapi, ada pria yang sedang menelpon seseorang dengan mata tanpa sengaja melihat Ivan. "Anda sedang menunggu seseorang." Dalam benak Ivan, pria yang dimaksud majikannya adalah pria yang akan bertindak jahat pada majikannya itu. Makanya dia disuruh Kalista pergi untuk melihatnya. "Kamu tidak lihat aku sedang menelpon?" Pria itu alias Dev memperlihatkan layar ponselnya yang memang sedang menunjukkan sedang melakukan panggilan dengan seseorang. Ivan mendengus sinis dan menatap wajah Dev yang sama-sama sinisnya. Ivan menatap Dev sedikit lebih lama sehingga membuat Dev merasa tidak nyaman. "Kenapa kamu melihat saya terus? Mau aku laporkan ke pihak keamanan karena tindakan tidak menyenangkan." Dev yang sedang menelpon anak buahnya untuk melakukan pengejaran terhadap istri yang kabur itu, merasa terganggu konsentrasinya. Sementara itu di tempat lain, Kalista yang melihat Ivan pergi meninggalkan salon dan menemui Dev, meminta maaf pada petugas salon untuk menunda sebentar perawatan. Kalista segera naik ke lantai 2 menggunakan lift yang ada di samping salon untuk menemui Dian. "Dian, kamu di mana?" Perempuan hamil yang sudah berhasil masuk ke dalam toilet, memanggil-manggil perempuan hamil lainnya yang langsung keluar dari bilik persembunyiannya. "Kalista, ya Tuhan, kamu bisa juga ke sini. Apa dia mengikutimu?" Mata Dian tampak sembab sudah jelas karena terlalu lama menangis. "Kita pergi dari sini. Tapi, aku tidak yakin bisa keluar. Bukan tidak mungkin suamimu sedang mengerahkan anak buahnya untuk mencarimu," ucap Kalista. "Terus, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mungkin di sini selamanya," jawab Dian pasrah dan bersandar lemas di dinding toilet. "Ada apa denganmu? Apa bisa menceritakannya di sini?" Kalista memeluk tubuh sahabatnya dan mengusap-usap punggungnya. Aku memergoki suamiku bercinta dengan perempuan lain di kantornya tadi pagi," jawab Dian dengan suara nyaris tidak terdengar. "Apa? Kurang ajar sekali.
Suami macam apa itu sudah menikah tapi berselingkuh dengan wanita lain? Kalista geram luar biasa mendengarnya. Kal, aku hamil. Dian menggigit bibirnya tidak tahu harus senang atau sedih. Alhamdulillah, kita hamil bersama-sama. Aku senang mendengarnya, jawab Kalista sambil tersenyum. Tapi senyuman itu tidak berlangsung lama karena Dian langsung menutup wajah dengan kedua tangannya. Sabarlah sayang, kamu tinggal di rumahku saja ya. Aku yakin Darren pasti setuju, jawab Kalista. Tapi, aku tidak mau dia tahu kalau aku menginap di tempatmu. Dia pria yang nekat dan impulsif. Aku takut dia akan bertindak di luar nalarnya dan membahayakan kamu dan keluargamu. Jawab Dian lesu. Pasti ada jalan keluarnya. Yang penting kita keluar dulu dari tempat ini tanpa ketahuan suamimu. Sebentar, aku keluar dulu untuk melihat situasi. Perempuan hamil yang terkadang nekat itu menghela napas panjang sebelum melangkah keluar dari kamar mandi. Dian mengamatinya dengan rasa campur aduk. Tidak ada siapa-siapa. Suasana mal masih sepi karena ini masih dibilang pagi dan juga masih jam kerja karyawan, jadi hanya beberapa orang saja yang nge-mall. Namun, dari balkon lantai 2 ini Kalista bisa melihat Ivan dan Dev yang sedang berdiri saling berhadapan. Kalista buru-buru bersembunyi dan kembali merapat ke dinding bagian luar lorong menuju toilet. Ivan, kamu jangan bicara apapun dan jangan menatap pria di depanmu saat sedang berbicara denganku. Cukup katakan oke. Oke. Kalista memberi perintah lewat telepon genggam yang menghubungkan mereka. Oke, jawab Ivan. Dalam 10 menit lagi aku akan menuju mobil. Kamu langsung ke parkiran dan buka pintu mobil tanpa menungguku keluar. Oke. Titah Kalista. Oke. Sekarang kamu keluar dan jangan pernah berdebat dengan pria itu. Tinggalkan saja dia. Kalista menarik tangan Dian keluar dari toilet dengan hati-hati dan mengendap-endap, layaknya adegan aksi di film-film detektif ala barat. Kalista dan Dian berhasil masuk ke dalam lift dan keluar lewat pintu belakang. Ketika hendak berbelok, kedua ibu hamil muda itu melihat Dev sedang berjalan ke arah mereka tapi matanya tidak melihat keberadaan dua perempuan yang langsung bersembunyi masuk ke dalam sebuah toko di dekatnya. Mereka berlindung dengan duduk bersembunyi di antara gantungan baju yang sedang dijual. Kalista heran kenapa dia harus bersembunyi juga. Part 253. Bagaikan harimau ompong. Mereka berlindung dengan duduk bersembunyi di antara gantungan baju yang sedang dijual. Kalista heran kenapa dia harus bersembunyi juga. Tapi, tidak mungkin juga dia hadir terang-terangan di hadapan suami Dian kalau tidak mau mendapatkan interogasi. Bagaimana ini? Kalista memberikan kode berupa gerakan bibir kepada sahabatnya yang sedang dalam proses kabur. Melihat suami Dian malah berdiri di depan toko sambil melipat kedua tangan di depan dada. Dian mengangkat bahu seolah-olah mengatakan, aku tidak tahu. Mata mereka berdua hampir keluar ketika melihat suami Dian malah masuk ke dalam toko dengan santainya. Kalista dan Dian merasa kalau Dev sebenarnya sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Dian berusaha mencari celah untuk bisa melarikan diri seorang diri. Dia memutuskan untuk tidak melibatkan Kalista lagi. Begitu dilihatnya sang suami sedang berada di depan kasir, Dian segera keluar dari persembunyiannya dan berlari sekuat dia bisa menuju pintu keluar yang jaraknya hanya 20 meter. Kalista hanya bisa melongo ditinggal pergi temannya. Dengan gaya yang sangat elegan, Dev memutar tubuhnya untuk mengejar sang istri. Dia tahu kalau Dian bersembunyi di antara gantungan baju di dalam toko, dari cermin yang memantulkan bayangan dua perempuan sedang berjongkok. Tidak perlu susah payah karena Dev hanya 2 kali melangkah, tangan istrinya berhasil digenggam. Ah, lepaskan aku. Dian meronta ingin melepaskan diri. Kamu salah paham, sayang. Dev berusaha menenangkan sikap sang istri dengan menempelkan tubuhnya ke dinding yang ada di sebelahnya. Salah paham. Aku rasa tidak. Aku benci sama pria tukang selingkuh. Kamu tahu betul aku sedang mengandung anakmu tapi apa yang kamu lakukan? Lepaskan tanganku. Dian menghentak-hentakkan tangannya meminta untuk dilepaskan namun Dev malah berkata dengan suara berat dan dalam. Aku akan jelaskan di rumah. Sekarang, kita pulang. Kamu diam jangan bergerak atau aku akan menciummu di tempat ini. Ujar Dev dengan mata melotot tajam. Dian terpaksa menuruti kata-kata Dev dan berjalan pulang kembali ke rumah mereka. Dengan sabar dan penuh kelembutan, suami yang akhirnya bisa mendapatkan kembali istri yang kabur itu pun memacu mobilnya menuju rumah mereka.
Butuh waktu dan tenaga ekstra bagi Dev untuk meyakinkan Dian karena istrinya ini tampak tidak peduli dan terus menatap ke jalanan dari balik kaca jendela mobil di sebelahnya. Nyonya, apa yang kamu lakukan di sini? Ivan mencari keberadaan nyonya majikannya kemana-mana dan hampir saja dia membuat surat wasiat jaga-jaga Tuan Darren, bosnya, akan menghajarnya karena telah lalai dalam tugasnya. Oh, Ivan, kakiku kram. Aku tidak bisa berdiri lama jadi aku jongkok sebentar. Karyawan toko yang melihat ada perempuan sedang bersembunyi di bawah gantungan baju, menatap Ivan dan Kalista bergantian. Ivan pun membantu majikannya untuk berdiri dan mereka berjalan menuju mobil mereka kembali perlahan-lahan. Nyonya ngapain tadi di sana? Apa ada yang membuntuti Nyonya? Siapa orangnya biar saya kasih pelajaran? Ujar Ivan berapi-api. Tidak perlu. Justru aku jadinya yang tidak berhasil bertemu untuk membicarakan hal yang penting. Hufet, semoga dia baik-baik saja. Kalista menyandarkan lehernya dan mendongakkan kepala ke sandaran jok mobil yang ada di belakangnya. Membayangkan temannya yang sedang tahap negosiasi dengan suaminya, membuatnya sedikit lelah. Namun, tiba-tiba Kalista merasa melupakan sesuatu. Ivan, tunggu dulu. Sepertinya aku ada yang kelupaan. Kalista berpikir dalam-dalam tapi tidak tahu apa yang telah dilupakannya. Setelah beberapa menit, Kalista berteriak. Ya Tuhan, Ivan, aku sudah membayar uang muka di salon tadi tapi aku malah pergi. Duh, dasar pelupa. Kalista memukul keningnya sendiri karena gemas sekali dengan penyakit mudah lupanya. Jadi bagaimana, Nyonya, mau balik lagi ke salon? Ivan mengemudikan mobilnya dengan lambat, kalau Nyonyanya ini berubah pikiran ingin kembali ke salon. Ah sudahlah, besok saja. Itu juga kalau ingat, kita langsung pulang saja. Ucap Kalista lalu perempuan hamil itu memejamkan mata karena baru saja selesai syuting adegan laga dengan Sene mengendap-endap. Setengah jam kemudian, setelah mobil yang dikemudikan Dev tiba di rumahnya sendiri, perempuan hamil keluar dari pintu penumpang lebih dulu dan membanting pintunya dengan kasar tanpa menolehkan wajahnya ke belakang. Dev menghela napas panjang berkali-kali sebelum keluar dari mobil. Salahnya juga yang tidak segera mengusir Gladys begitu melihat perempuan itu sudah lebih dulu berada di dalam ruangannya dan telah menampakkan pose menantang yang mengundang Dev secara terang-terangan. Sudah lama Dev tidak digoda oleh pose menantang perempuan seksi. Selama ini Dian tidak pernah berpakaian seksi tapi naluri kelelakian Dev mudah tergoda sehingga hampir setiap hari mereka bercinta. Kini ada perempuan seksi yang menawarkan pemandangan menggiurkan, justru Dev enggan untuk mendekat. Namun, bukan Gladys namanya kalau tidak bisa mendapatkan apa yang dia mau. Dia segera mendekati Dev dan menarik pria yang berdiri mematung dan selanjutnya seperti apa yang dilihat Dian. Namun, tidak ada yang terjadi dengan mereka karena Dev menolaknya dan berusaha melepaskan diri tapi Gladys ternyata lebih punya persiapan matang. Semua pelayan rumah yang melihat nyonya majikan mereka masuk ke dalam rumah dengan aura berbahaya itu tidak ada yang berani menyapa. Bahkan, tuan majikan mereka yang terkenal galak dan menakutkan itu, berjalan dengan langkah menundukkan kepalanya sambil mengacak-acak rambut panjangnya dan mengikuti sang istri menaiki anak tangga menuju kamar utama. Nyonya kenapa itu ya? Bisik-bisik antara pelayan pun terjadilah. Wajah Tuan Dev kusut sekali. Kali ini pasti Tuan Dev yang cari gara-gara. Habislah sudah dia, jawab pelayan yang berusia paling tua di antara mereka. Ada Fanny? Tanyain yuk. Fan? Sini-sini. Seorang pelayan wanita menarik tangan Fanny untuk mendekat dan bergabung bersama mereka. Ada apa? Fanny yang baru datang bersama supir yang membawanya pulang pun, tidak mengetahui cerita sebenarnya kenapa nyonya mereka kabur lagi. Tapi yang jelas, dia dan pas supir sudah seperti orang-orang yang kurang kerjaan mencari majikan mereka ke sana kemari. Dian berdiri di dekat jendela menatap keluar kamar dengan wajah cemberut menakutkan dan kedua tangan dilipat di depan dadanya. Dev yang masuk tanpa mengetuk pintu, melihat sang istri yang seperti harimau tidak ingin didekati oleh siapapun. Namun pria itu tahu kalau dia bersalah. Dia pun berjalan perlahan-lahan dan kedua tangannya hampir memeluk Dian ketika terdengar suara. Jangan coba-coba untuk memelukku. Aku tidak sudi disentuh oleh tangan yang sudah menjamah wanita lain. Tegas dan menakutkan, baru kali ini Dev merasakan ketar-ketir di hadapan istrinya. Biasanya dia yang impulsif dan galak, perintahnya tak terbantahkan. Tapi kini, bagaikan harimau ompong, Dev diam tak berkutik di balik raganya yang kekar dan atletis. Maafkan aku.
Part 254. Segudang masalah. Biasanya dia yang impulsif dan galak, perintahnya tak terbantahkan. Tapi kini, bagaikan harimau ompong, Dev diam tak berkutik di balik raganya yang kekar dan atletis. Maafkan aku. Maaf kenapa? Perempuan hamil masih tetap konsisten dengan marahnya. Maafkan aku, yang tidak langsung mengusirnya. Dia itu Gladys, perempuan dari masa laluku. Aku tidak pernah berhubungan lagi dengan dia sejak lama. Bahkan aku baru bertemu tadi itu. Dan, karena lama kalian tidak bertemu lalu kalian saling menumpahkan hasrat dengan bercinta di dalam kantor. Dian membalikkan tubuhnya dan menatap tajam mata sang suami. Itu tidak seperti yang kamu lihat. Aku sudah menolaknya tapi dia. Dia apa? Kamu lelaki kalah kuat sama dia. Atau, kamu memang sengaja lemah di hadapan dia. Cih, aku malas membahasnya lagi. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Kamu harus mencuci bersih semuanya sebelum menyentuh aku dan anak kita. Dian keluar kamar meninggalkan Dev yang menghela napas kasar. Dia tidak bisa marah lagi kepada istrinya, kalau tidak mau kejadian sebelumnya terulang lagi. Arggggh. Dev berteriak kesal dan langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya dengan menggosok badannya di bawah kucuran air shower agar wangi parfum Gladys benar-benar hilang dari tubuhnya. Perempuan hamil itu menuju meja makan dan duduk di sana dengan memasang tampang sinis dan kesal. Fanny yang melihatnya langsung menghampiri nyonya majikannya itu. Nyonya, ingin makan sesuatu. Fanny mendekati majikannya dengan takut-takut. Aku ingin minuman yang segar-segar. Apa ada? Tanya Dian. Aku buatkan teh lemon ya nyonya. Jawab Fanny dengan senang hati mendapatkan respon dari majikannya. Boleh, jangan pakai lama ya. Ujarnya. Siap, ditunggu ya nyonya. Fanny segera berlari menuju dapur untuk membuat teh lemon racikannya sendiri. Hai, sudah siap. Dengan kacamata hitam dan setelan jas santai warna navy, membuat penampilan Jack yang menunggu di luar pintu mobilnya dengan bersandar, membuat semua orang baik petugas medis maupun pasien dan pengunjung, melihat Jack dengan wajah berbinar-binar. Mereka tidak menyangka, dokter galak mereka setelah putus dengan pacarnya yang sesama dokter, malah mendapatkan pengganti 100 kali lipat lebih baik daripada pacar terdahulunya, Bara. Sedangkan Bara kini lebih terang-terangan mengeksploitasi hubungan mereka dengan Wina yang di mata para rekan sejawat terlalu dibuat-buat dan Bara justru terkesan tertekan tidak gembira. Sudah, kita mau kemana? Penampilan Carol yang baru pulang dari bertugas, dengan celana panjang jeans dan kaos lengan pendek sedikit longgar, tidak bisa menyembunyikan ukuran besar bra yang dipakainya. Jack tersenyum tipis membayangkan pikiran. Kamu kenapa jadi senyum-senyum sendiri begitu? Tanya Carol curiga. Oh ya, tadi kamu tanya mau kemana? Kita akan pergi ke rumah orang tuaku. Jawab Jack sambil memasang sabuk pengamannya sebelum menghidupkan mesin. Apa? Aku belum berani bertemu orang tuamu. Hubungan kita tidak sejauh itu. Jawab Carol merengutkan bibir. Hehe, kamu tenang saja. Mobil itu pun melaju membelah kota metropolitan dengan segudang permasalahan yang dimiliki masing-masing warganya. Mobil yang dikemudikan Jack akhirnya sampai juga di depan pagar menjulang tinggi khas negara Eropa. Tampak wajah Carol takjub dan bibirnya menganga lebar. Tutup mulutmu atau kamu akan terlihat seperti tidak pernah melihat rumah besar. Jawab Jack sambil terkekeh geli. Ini rumahmu? Carol bertanya penasaran. Lebih tepatnya lagi rumah orang tuaku. Jawab Jack. Untuk apa kamu membawaku ke sini? Carol bertanya lagi karena pertanyaan sebelumnya tidak mendapatkan jawaban. Aku ingin minta tolong kamu untuk mendeteksi penyakit yang bersarang di tubuh mamiku. Hasil lab semuanya bagus tapi beliau selalu merasa gelisah dan tidak nyenyak tidur dan tidak mau makan selama berbulan-bulan. Jawab Jack resah. Berbulan-bulan. Kamu sudah coba bawa ke psikiater. Penyakit bukan hanya dari fisik saja, tapi bisa juga dari batin. Jawab Carol. Ayo, kita keluar dulu dan biar kamu bisa lihat sendiri. Ujar Jack. Carol pun mengikuti langkah Jack memasuki rumah mewah dengan langit-langit tinggi dan warna gold mendominasi. Di mana Mami? Seorang pelayan wanita muda menyambut tuan muda mereka dengan sikap sopan dan hormat. Nyonya ada di taman, Tuan. Jawab pelayan tersebut. Kita langsung ke taman. Jack meminta Carol untuk tetap berada di belakangnya. Mami. Jack menghampiri wanita yang usianya sekitar 50 tahun itu dengan rambut yang sudah memutih di beberapa helainya.
Namun paras cantiknya saat masih muda masih jelas terlihat. Mami kenalkan, ini Dokter Carol. Jack meminta Carol untuk lebih mendekat dan Carol pun berjalan mendekat tanpa sungkan. Selamat pagi, Nyonya. Nama saya Carol. Carol mendekat dan setengah berjongkok menatap lebih dekat Mami dari pria yang pernah menolongnya. Carol, nama yang cantik. Secantik wajahnya. Mami Jack itu mengusap pipi Carol dengan penuh keibuan. Jadi, kapan kalian akan menikah? Carol dan Jack tersentak kaget mendapatkan pertanyaan tidak terduga. Maaf Nyonya, kami akan menikah bulan depan. Jawab Jack menyela kalimat yang belum selesai diucapkan Carol. Dokter itu meringis tidak suka dengan pernyataan sepihak tanpa seizinnya itu. Ah benarkah? Mami gembira sekali mendengarnya. Sebentar, Mami akan beritahukan kabar gembira ini pada papimu. Leona, Mami dari Jack itu pun segera masuk ke dalam rumah dan mengambil ponselnya. Tampak binar-binar bahagia terpancar jelas di wajahnya. Carol menarik tangan Jack untuk menjauh sejenak. Apa-apaan ini? Kamu menjebakku. Carol berkata setengah teriak dengan nada tertahan di tenggorokannya. Tidak, aku tidak menjebakmu. Aku hanya minta tolong sekali ini saja, buat mamiku bahagia di sisa umurnya. Jawab Jack dengan wajah sendu berpaling kembali melihat maminya yang tampak sangat gembira bertelpon ria. Apa maksudmu? Carol sungguh tidak mengerti dengan kalimat ambigu yang diucapkan Jack. Menurut dokter, usia mami tidak akan lama lagi. Penyakit yang bersarang di tubuhnya semakin lemah karena mami kurang makan kurang istirahat. Aku harus menemukan cara untuk membuatnya selalu bahagia. Jawab Jack sambil sesekali melambaikan tangannya ke arah mami yang jauh di sana sedang menelpon suaminya. Maksudmu, mamimu menginginkan anak satu-satunya yang playboy ini untuk segera menikah agar beliau mau makan kembali. Carol memperkirakan maksud dari Jack dengan mengatakan semua sepotong-sepotong. Terima kasih aku dikatakan playboy. Jack menyeringai sinis. Kalian kemarilah. Kita sarapan sama-sama. Mami sudah lapar berat. Leona, tampak lebih ceria dari saat Carol baru datang. Carol dan Jack saling bertukar pandang dengan perasaan tidak bisa dilukiskan dengan apapun. Ini adalah sayur kesukaan Jack. Bayam jagung. Dan, ini adalah ikan kesukaannya, gurame bakar. Kalian harus makan banyak biar kuat dan sehat terus sampai acara pernikahan kalian nanti. Ucap Leona penuh sukacita. Tapi tidak dengan dokter muda itu yang tampak masyghul mendengarnya.